Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan kembali bisa mengisi kanal YouTube saya tentang Hasanah Kebudayaan Mandar. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang saya Patudu. Kebetulan bulan ini atau kurang lebih 2 pekan mendatang akan dimulai kembali tradisi saya Patudu di Mandar. Ini memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Itu akan berlangsung 12 Rabiul Awal yang ditandai dengan kegiatan karnaval mengelilingi kampung di beberapa desa di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, membawa anak-anak yang baru khatam Al-Quran. Nah, tradisi ini cukup banyak dikenal, sudah menjadi bagian dari tradisi puncak kebudayaan Mandar, khususnya adaptasi atau akulturasi antara tradisi Arab atau Islam dengan tradisi kebudayaan di Mandar. Nah, ini saya akan bawakan semacam tesis kapan tradisi saya Patudu ini mulai berlangsung di Mandar. Ini semacam penelitian proyek pribadi saya sudah. Ini ada paparan yang saya akan tampilkan yang saya buat mulai 2019 dan hampir tiap tahun saya selalu update. Meskipun ini baru dimulai 2019, tapi apa yang saya sampaikan di paparan ini berdasar dari dokumentasi yang sudah lama saya lakukan, setidaknya mulai 2006. Nah, saya Patudu untuk terjemahan atau biasanya orang Mandar mengenalkan kepada orang luar ya, kalau di Indonesia kan itu langsung menyebut kuda yang menari. Tapi sebenarnya kuda yang saya Patudu adalah kuda yang berdasarkan instruksi pawangnya dia akan menari dengan dengan cara mengangkat kaki depan, terus kepalanya digoyang-goyang. Itu diistilahkan menari saya Patudu. Nah, dewasa ini saya Patudu umumnya digunakan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada anak khatam Al-Quran itu diarak keliling kampung. Jadi bentuk-bentuk kegiatan saya Patudu yang bisa kita saksikan di Mandar. Di depan, di samping kuda ada pawang, kiri kanan ada pasarung atau yang menjaga supaya yang di atas kuda, khususnya kalau itu perempuan atau anak-anak, itu ada yang jaga. Terus di depan ada pakalindakda menyampaikan pantun-pantun puisi Mandar. Nah, terus yang gambar di bawah itu dokumentasi yang saya ambil di Tenambu waktu diadakan festival saya Patudu. Nah, ini kalau laki-laki cenderung sendiri, meskipun ada banyak kasus berdua di atas. Kalau perempuan hampir selalu 2 orang di depan menggunakan pakaian adat Mandar, terus yang di belakang yang khatam Al-Quran menggunakan pakaian padawara yang identik dengan kostum orang yang baru datang dari tanah suci. Dan di depan arak-arakan kuda itu kalau si yang punya hajatan punya anggaran untuk mendatangkan atau mengundang pemain rebana, itu ada di depan. Tapi ini tidak kewajiban karena banyak kasus juga saya Patudu itu tidak diiringi dengan musik rebana. Nah, dulu bagaimana ini berdasarkan analisis foto, karena saya belum pernah menemukan tulisan klasik tentang saya Patudu. Setelah saya baru buku yang relatif tebal yang membahas tentang saya Patudu itu ditulis oleh Profesor Idham Khalid Budi. Jadi saya Patudu itu identik, tidak bisa dilepaskan kuda sebagai kendaraan bangsawan. Jadi, kuda itu adalah hewan introduksi dari luar. Saya tidak tahu kapan dimulai, tapi ada beberapa pendapat itu diintroduksi ketika pasukan Majapahit mulai datang ke Sulawesi, khususnya ke Mandar, membawa kuda. Jadi kuda itu bukan binatang endemik, itu dibawa datang dari luar. Nah, karena dari luar dan merupakan
hewan langka, jadi yang bisa memiliki atau menggunakan dulu itu adalah para bangsawan. Nah, ini foto tahun 30-an, ada upacara di Mamuju. Di situ memperlihatkan dua gadis bangsawan duduk di atas kuda dengan kostum pakaian adatnya. Tapi ini bukan Sepak Tudo karena dokumentasi ini tidak menjelaskan hal itu dan tidak memperlihatkan kuda seperti sedang menari seperti kalau kita menyaksikan Sepak Tudo. Lalu ini adalah dokumentasi bangsawan Bugis di Makassar di antara tahun 1870-1900. Bisa dilihat menggunakan payung, terus ada yang jaga. Jadi kemungkinan besar yang jaga ini ya selain pawan juga adalah budaknya. Nah, ini kostum orang dulu. Kalau dalam bahasa Mandar ini disebut pasangan. Ini saya tidak tahu warnanya karena fotonya hitam putih. Tapi yang menarik di sini karena pakaian yang digunakan itu transparan. Ini sepertinya terbuat dari sutra yang halus. Terus si perempuan bawahannya menggunakan tenunan sutra. Dan yang menarik, yang penting dicatat adalah tahun ini sekitar abad ke-19 itu belum ada tradisi fashion menggunakan BH. Jadi hal yang sangat jamak disaksikan di Sulawesi Selatan, perempuan tidak menggunakan BH, dan ketika menggunakan pasangan seperti ini transparan masuk. Ini penting saya sampaikan karena ini akan menjadi bagian penting bagaimana tradisi Sepak Tudo itu berevolusi dari yang menggunakan pakaian adat klasik, belakangan ya cukup propertinya cukup banyak yang sudah jauh atau berbeda dari tradisi asalnya. Nah, ini pakaian adat Mandar yang digunakan oleh para penari Sepak Tudo. Ini lokasinya di Mamuju, jadi dijelaskan di situ gadis-gadis bangsawan usai melakukan tari-tarian untuk menyambut tamu. Ini juga sekali lagi saya sampaikan, ini harus kita perhatikan kostum bangsawan-bangsawan dulu, khususnya perempuan, karena ini akan berkaitan dengan kostum yang digunakan penunggang di Sepak Tudo, khususnya yang melibatkan gadis-gadis bangsawan. Ini pakaian adat Mandar yang lain, ini disebut juga pasangan. Ini tidak transparan lagi, sudah tidak kelihatan masuk. Jadi saya tidak tahu apakah belum menggunakan BH atau sudah menggunakan. Dan ada itu disebut tombiringi, kalau di kalungnya itu semacam uang kuno yang dikasih rantai, jadi berfungsi sebagai kalung. Nah, ini tahun 60-an, sama seperti tadi, gadis bangsawan menggunakan kostum adat Mandar. Ini lokasinya di Tinambung, di Kerajaan Balanipa. Sama, ini dokumentasinya masih satu konteks dengan slide sebelumnya. Nah, ini tahun 60, ini dokumentasi tertua yang saya dapatkan yang memperlihatkan itu kegiatan Sepak Tudo. Tandanya adalah ada dua orang di atas, dua perempuan. Tapi yang menarik di sini malah yang di depan itu menggunakan padawara, terus yang di belakang itu ya menggunakan pakaian adat Mandar. Dan ketika si penunggang kuda ini diiringi pembawa payung, kemungkinan besar yang duduk di atas adalah bangsawan, karena itu jadi pembeda kalau menggunakan payung bangsawan, kalau tidak itu adalah masyarakat biasa. Hanya saja belakangan ini sudah aturan seperti itu sudah tidak digunakan. Hampir semuanya menggunakan payung. Nah, ini sepertinya ini bukan kegiatan Sepak Tudo untuk khatam Al-Quran, karena di dokumentasi ini banyak melibatkan guru-guru. Kemungkinan besar ada tamu penting yang datang ke Tinambung. Terus anak-anak dijajar berpakaian adat. Lalu ada Pak Sarbinsam di sini yang menggunakan kacamata, itu budaya Mandar. Nah,
yang duduk di atas kuda itu semuanya menggunakan pakaian adat Mandar, tidak ada yang menggunakan pakaian padawara. Ini tahun 70-an di lapangan Tinambung, saya patudu juga. Yang duduk di atas dua perempuan dewasa, tidak ada yang menggunakan padawara. Terus kostumnya itu ya menggunakan pasangan. Nah, ini tahun 2000-an dan menurut informasi yang saya dapatkan tradisi ini lama berlangsung, khususnya penggunaan kertas sebagai pakaian. Jadi ini sangat menarik. Kertas minyak biasa digunakan untuk membungkus makanan. Kalau waktu saya SD digunakan untuk membungkus buku tulis. Ini digunakan sebagai baju. Dugaan saya ini karena sutra mahal digunakanlah kertas. Nanti belakangan ketika kain makin murah atau mudah ditemukan dan dibeli, itu menggunakan kain. Tapi di beberapa tempat, khususnya di desa Napo di Kecamatan Limboro, kurang lebih 4 kilo dari jalan Trans Sulawesi masuk ke perbukitan, itu kampung kuno di Kerajaan Balanipa di Mandar, itu masih menggunakan kertas. Ini setidaknya waktu saya dokumentasikan, kalau tidak salah ini tahun 2008. Saya tidak tahu sekarang karena saya setelah itu saya tidak pernah lagi datang untuk mendokumentasikan, saya duduk di tempat tersebut. Tapi yang menjadi catatan di foto ini adalah pasangan mamea, terus properti yang digunakan oleh wanita yang duduk di atas itu tidak terlalu ramai, maksudnya tidak terlalu banyak. Anting-antingnya berupa dali, itu terbuat dari kapas. Dulu itu digabung dengan melati, khususnya yang juga simbol lonti Bali, yaitu yang hiasan di rambut, itu namanya simbol lonti Bali namanya. Nah, ini pernah diadakan festival siapat tudu. Jadi menurut beberapa informan budayawan Mandar dan kesepakatan beberapa teman-teman yang banyak mengkaji tentang tradisi siapat tudu, sepertinya kostum klasik yang duduk di atas siapat tudu, khususnya yang di depan, adalah pasangan mamea. Ini kostum yang netral, dalam arti bisa digunakan gadis atau yang sudah menikah. Beda yang untuk warna-warna tertentu seperti putih atau biru, itu biasa digunakan yang janda, terus yang sudah menikah. Saya lupa persisnya, tapi yang jelas kalau pasangan mamea ini bisa semua digunakan. Terus sarungnya menggunakan surek salaka yang berwarna hitam. Sama juga tadi seperti saya sampaikan, kalung pembiringgi, terus dali di anting-anting dan simbol ontewali di rambutnya. Ini juga sama. Jadi melihat dokumentasi lama dan beberapa yang 2 tahun belakangan ini, itu sangat dinamis. Yang tadinya kostum pakaian adat orang Mandar itu termasuk Bugis dan Makassar itu tanda kutip sangat bersahaja karena transparan masuk dan hanya mengenakan 2 helai kain, pakaian atas sama sarung. Itu belakangan sudah berubah. Sekarang sudah tertutup, terus yang mungkin transisi antara sutra yang mahal itu ke kain itu menggunakan kertas, itu menjadi bagian dari evolusi. Jadi sangat dinamis kostum pakaian adat Mandar ini kaitannya dengan tradisi siapat tudu. Perubahan lain adalah seperti yang saya sampaikan, ya sekarang hampir semua menggunakan payung. Properti di baju-baju juga sudah sangat ramai. Tadi bisa dilihat cuma ada 1 kalung. Nah, seperti ini saya lupa istilahnya, itu banyak kalungnya yang plat-plat di sini. Terus gelang bale, itu ada gelang di sini sudah digunakan juga, perhiasan di rambut. Nah, ini terus terang baik kita yang menyaksikan maupun yang menggunakan itu sangat merepotkan. Bisa dilihat di salah satu foto ini. Kalau kalau kuda bergoyang, pasti ya bagian-bagian yang digunakan tadi itu ya bergoyang-goyang juga. Jadi banyak kejadian perhiasan tadi itu berjatuhan karena ya itu tadi duduk di atas kuda. Sayang yang bergoyang-goyang
pasti membuat bagian-bagian tadi itu ya kalau tidak terpasang dengan baik akan terlepas, dan itu akan merepotkan si penggunanya. Beda dengan yang tadi yang hanya beberapa properti itu tidak terlalu merepotkan. Nah, ini ada setidaknya ada 4 jenis sayap patudu. Pertama yang digunakan itu dilangsungkan di tradisi kalau ada yang khatam Al-Quran, terutama Mangayi, festival, terus menyambut tamu dan matpinja. Meskipun secara pelaksanaan hampir sama, tapi di momennya itu berbeda-beda. Untuk Totam Mangayi ini hampir selalu dilaksanakan di musim Maulid. Kalau di Mandar itu berlangsung 3 bulan, itu yang dimulai dari 12 Rabiul Awal. Terus yang kalau 3 yang lain itu bisa kapan saja, misalnya kalau festival, kalau kebetulan itu ada agenda yang dilaksanakan pemerintah setempat, itu bulan apapun bisa. Terus menyambut tamu itu bisa setiap saat, dan matpinja. Jadi misalnya ada matpinja itu semacam nazar. Jadi misalnya saya punya kerabat atau misalnya ada saya punya tetangga, kalau saya berhasil lulus, atau kalau saya misalnya seorang gadis yang kalau saya menikah nanti saya bernasar akan naik di atas kuda sayap patudu. Jadi paling tidak ini ada 4 bentuk sayap patudu di Mandar. Nah, ini saya akan fokus di Totamak Mangayinya. Nah, ini yang jenis-jenis tadi. Ini menyambut tamu ketika MH Ainun Najib, terus Menteri Agama Lukman Hakim datang ke Mandar, ya diarak atau disambut dengan sayap patudu. Mereka naik ke atas kuda lalu berjalan dari tempat penjemputan ke lokasi acara. Nah, ini festival, terus ada juga kegiatan nasar dan lain-lain. Nah, ini sudah masuk ke apa yang ingin saya sampaikan. Ini kapan sayap patudu Totamak Mangayi dimulai. Berdasar buku Profesor Idham Khalid Bodi, dia mensitir pendapat yang disampaikan oleh Bapak Abdullah bahwa itu ya dimulai pada masa Raja keempat Balanipa Karnapatang dan Notomuan. Itu kalau tidak salah itu abad ke-16 atau ke-15 ketika Islam masuk di kerajaan Balanipa. Ini ada di buku sini, bisa dibaca. Dan ini beberapa halamannya. Pertama bermula pada masa Raja Balanipa, yaitu Karnapatan Deta Tomuane, dan Deta Tomuane lah yang pertama kali memiliki sayap patudu. Ini saya beri tanda warna merah semacam stabilo karena ini selalu menggunakan istilah pertama kali ini. Untuk bagian-bagian ini saya kritisi karena kalau ini sebagai pendapat kita terima, tapi apakah itu yang betul-betul terjadi, itu agak lemah karena pertama tidak ada catatan tertulis, dan ini hanya bersumber dari Pak Abdullah. Dan kalau kita melihat karya atau sastra Kalindada yang mempunyai rumus suku katanya 8757 itu saya kurang sependapat kalau yang pertama kali menggunakan Kalindada itu adalah Deta Tomane. Jadi ini saya kritisi di sini. Terus diceritakan bagaimana tradisi itu terjadi. Ini ada di buku ini. Jadi di situ disampaikan bahwa ya ada kejadian kuda raja goyang-goyang kepalanya, dan singkat cerita istrinya mau naik dan dimulailah tradisi sayap patudu di situ. Nah, ini yang saya kritisi karena ya cuma bersumber dari satu informan dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang bisa memperkuat argumentasi tersebut. Nah, kalau menurut saya ini harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan sayap patudu. Pertama adalah ini kapan Al-Quran dicetak.
dan tradisi perjalanan haji itu mulai lancar, karena dua hal ini berkaitan erat dengan tradisi sepat tuduk, selain memang masuknya Islam, kondisi keamanan, dan hal-hal yang lain. Ini alur waktu yang bisa memperlihatkan hubungan satu sama lain antara kejadian-kejadian penting di Mandar dengan kejadian di dunia, kaitannya dengan dua hal yang saya sampaikan sebelumnya tentang percetakan Al-Quran sama perjalanan haji. Jadi ini 1440 penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Terus 1903 ada dugaan orang Nusantara mulai melakukan haji. Ini informasi yang saya susun di kronologis, ini saya dapat dari beberapa referensi. Saya susun ke dalam kronologis, dan di sini bisa kita lihat kejadian-kejadian yang memudahkan kita untuk melihat konteksnya. Ini 1605 Islam resmi diterima oleh Raja Luwu, Muktamar Tamejarat 1580. Terus ini Raja Talo masuk Islam. Nah, ini yang saya huruf tebal. 1608 Islam diterima di Balanipa yang dimulai oleh Dekan Necunang Maradia Palis, kemudian disusul Detak Tomane alias Kakan Ipatang. Nah, menurut pendapat sebelumnya tadi bahwa ya tradisi sepat tuduk itu dimulai di sini 1608. Tapi ya kalau kita lihat di sini, meskipun sebelumnya itu sudah ada mesin cetak Gutenberg, tapi belum ada informasi tentang percetakan Al-Quran yang memudahkan orang untuk mempelajari Al-Quran. Ini Todi Bosya dia wafat di Perang Kaili. Nah, ini sudah ada mulai di sini 1668 percetakan Al-Quran oleh Abraham Hickelmann di Hamburg, Jerman. Sudah mulai dicetak Al-Quran. Terus 1786 di Turki, 1787 sudah ada di Rusia. Dan ini bisa dilihat kalau menurut saya pendapat yang mengatakan bahwa sepat tuduk khususnya kaitannya dengan tradisi khatam Al-Quran itu agak lemah kalau kita melihat bukti-bukti ini. Jadi bisa dikatakan gugur dengan sendirinya. Logika yang ingin saya sampaikan adalah tidak mungkin kita mengajari banyak orang atau memotivasi secara masif ke masyarakat untuk mempelajari Al-Quran kalau belum ada Al-Quran yang bisa kita berikan dalam bisa dibagi dengan jumlah banyak ke masyarakat. Ya, memang mungkin sudah ada Al-Quran yang dibawa para penyebar Islam ketika Islam masuk ke Mandar, tapi kemungkinan besar Al-Quran tersebut ditulis dengan tangan. Jadi tidak mungkin satu Al-Quran yang sangat berharga itu tuh dipinjamkan dengan bebas ke banyak orang. Jadi saya sangat menjadikannya ini kaitan penting karena itu tadi tradisi sepat tuduk itu berkaitan erat dengan bagaimana para pengajar atau pendakwah agama Islam itu menjadikannya sebagai motivasi agar anak-anak mempercepat atau termotivasi belajar membaca Al-Quran. Nah, ini selain saya garis tebal, saya juga sudah kasih warna hijau. Muhammad Tahir Imam Lapeo lahir di Pambusuang, Persia, mulai mencetak Al-Quran. Kenapa saya garis hijau di sini? Karena nanti di paparan saya akan menghubungkan ini ada apa dengan Imam Lapeo antara tradisi sepat tuduk. Terus disampaikan juga sudah cetak Al-Quran edisi Kalkuta 1856. Terusan Suez mulai dibuka. Ini penting diketahui, ketika terusan Suez dibuka 1869 itu semacam revolusi perjalanan haji. Jadi yang dulunya perjalanan haji hanya bisa dilakukan oleh para pedagang yang menggunakan perahu layar, misalnya dari Nusantara, mereka ada urusan ke Timur Tengah, itu baru bisa melaksanakan haji. Jadi para pedagang dan para penuntut ilmu. Nah, nanti ketika dibuka terusan Suez,
kapal-kapal uap itu ketika akan balik ke Belanda itu membawa juga jamaah haji. Karena dulu sebelum dibuka terusan Suez, ketika ada pelayaran misalnya dari Nusantara, itu mereka tidak melewati perairan Jeddah di Arab Saudi. Itu harus berbelok ke selatan, melewati Afrika Selatan, kemudian berbelok ke utara menuju Eropa, demikian pula sebaliknya. Nah, ketika dibuka terusan Suez, kapal itu sudah melintasi Jeddah, yang jadi pintu gerbang kalau orang dari Asia yang melewati laut ingin melakukan ibadah haji. Jadi sebelum dibuka terusan Suez, kapal-kapal itu tidak ada yang melewati di perairan Jeddah. Ini penting sekali karena ketika terusan Suez dibuka, jumlah jamaah haji itu meningkat beberapa kali lipat. Terus Imam Lapeo ini sudah mulai untuk kedua kalinya naik haji 1886. Lalu 1924 mesin cetak modern mulai digunakan untuk mencetak Al-Quran di Mesir, dikenal sebagai versi Asim. Nah, ketika ini tahun ini 1924 bisa dikatakan Al-Quran dengan sangat mudah diperoleh. Beda 2 atau 3 abad sebelumnya yang cuma ditulis tangan, yang masuk ke paling tidak yang masuk ke Mandar. Tapi ini di abad ke-20 ini sudah umum, mudah dibeli, mudah dijadikan sebagai oleh-oleh. 1952 Imam Lapeo wafat. Lalu ini adalah contoh-contoh pas haji orang Mandar ketika akan melakukan haji. Ini artefak dari warga Pambusuang yang melakukan ibadah haji 1923. Jadi dulu itu kalau orang melaksanakan atau mengurus dokumen itu pas fotonya itu ya bisa beberapa orang di dalam. Jadi misalnya ada ikut anak-anak, ya ikut di foto seperti di dokumentasi ini. Beda dengan pembuatan paspor sekarang ya, masing-masing orang masing-masing dokumen meskipun dia anak-anak. Lalu ini dokumentasi penting juga diambil oleh orientalis yang sangat terkenal, Snoek Horonje. Di sini disebut di dokumentasinya adalah peziarah dari Mandar yang sedang mengurus dokumen di Jeddah 1888. Nah, mengapa saya mengaitkan? Karena ini yang identik di Sepatudu Totama Mangai itu ya ini menggunakan pakaian orang yang seolah-olah baru datang dari tanah suci. Ini adalah pakaian terbaik di Mandar di luar pakaian adat. Jadi ketika anak-anak khatam Al-Quran itu pergi ke masjid, semacam ya tes informal apakah dia memang betul bisa membaca Al-Quran mengenakan pakaian ini. Nah, ini sangat terkenal. Kalau orang Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat datang dari tanah suci, ya kostumnya seperti ini. Ini disebut padawara. Dan itu terlihat di atas sepat tuduk, khususnya di bagian belakang. Nah, ini kapan mushaf Al-Quran mudah diperoleh oleh orang Mandar yang bisa memudahkan pendidikan membaca Al-Quran secara masif ke masyarakat. Ini sangat penting. Karena ya seperti saya sampaikan sebelumnya, tidak mungkin Al-Quran seperti ini yang ditulis tangan, yang sangat langka itu digilir, itu akan memudahkannya cepat rusak. Jadi Al-Quran seperti ini ya paling tidak dimiliki oleh ulama yang pernah ke tanah suci atau memiliki bangsawan yang mengoleksinya. Jadi kalau masyarakat awam sepertinya agak susah untuk mengoleksi Al-Quran yang ditulis tangan. Yang paling tua di Mandar itu yang masih bisa kita saksikan itu ada di Salabose. Ini dokumentasi sahabat saya Ilham Wasi, wartawan Fajar, waktu beliau datang mewawancarai pemuka adat di Salabose yang beberapa waktu lalu meninggal dunia. Nah, ini yang masuk bagian penting yang kedua. Versi kedua menurut ini saya dapat langsung dari almarhum Syekh Jafar Taha. Saya wawancarai 10 Oktober 2012. Ini persis 10 tahun, insya Allah lusa. Beliau mengatakan bahwa Sepatudu itu diinisiasi oleh Imam Lapeo. Awalnya saya agak ragu juga ketika mendengar informasi tersebut karena
kalau memang Imam Lapeo itu tradisi itu ternyata sangat mudah, ya baru beberapa tahun. Cuma selama ini ya saya belum mendapatkan bukti-bukti pendukung. Jadi ketika saya mendengar pendapat tersebut, saya simpan saja. Untuk mengamininya saya tidak sampai di situ karena menemukan bukti-buktinya, bukti-bukti pendukung argumentasi yang mendukung pendapatnya. Nanti belakangan ketika saya mengkaji ini, oh ternyata betul apa yang disampaikan. Jadi waktu Syekh Ja'far Taha menyampaikan cuma mengemukakan bahwa itu diinisiasi oleh Imam Lapeo. Kenapa Imam Lapeo beliau tidak menyampaikan? Jadi ini adalah foto Imam Lapeo. Ini salah satu sampul buku yang ditulis oleh Suhriya, cucu Imam Lapeo. Nah ini yang seperti saya sampaikan di kronologis, 1838 Imam Lapeo lahir. Lalu dia beberapa kali naik haji, dan lama tinggal di Timur Tengah. Jadi untuk kesimpulan awal ini, kecil kemungkinan tradisi sepat tuduh dimulai di masa Marakdia 4 data. Pertama, tidak ada bukti, paling tidak ada di lontar, tidak ada hal itu. Terus jika berdasar pada sejarah kapan Al-Quran mudah diperoleh setelah ada cetak massal, dan kapan tradisi haji mulai dilakukan di Nusantara, khususnya Mandar, maka saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Ja'far. Itu diinisiasi oleh Imam Lapeo. Perkiraan saya itu antara abad ke-19 dan ke-20. Ini bukti-bukti pendukungnya. Ini bukti pendukung yang saya dapat belakangan. Ini cuplikan buku di Rihla yang ditulis oleh Hamka. Bisa dibaca di buku seri buku yang cukup tebal itu yang diterbitkan KPK. Naik haji di masa silam yang dikumpulkan oleh sejarawan Prancis. Jadi dalam buku ini saya bacakan. Beginilah adat di Madinah. Katanya, bila mana orang tua anak telah berhasil membawa anaknya naik haji ke Mekah di dalam usia muda masih kecil itu, dan selamat pulang kembali ke Madinah, diadakanlah arak-arakan seperti ini. Diarak keliling Madinah dengan kuda sehingga hati anak-anak itu gembira dan anak-anak yang lain tertarik pula. Serupa dengan khatam Quran di negeri kita. Anak ini lebih dahulu dibawa ziarah ke makam Rasulullah, setelah itu diarak pula sebentar keliling kota dengan bunyi-bunyi dan pedupaan. Dia diberi pakaian yang bagus-bagus dan ayah, bunda atau neneknya mengiring di belakang. Setelah selesai barulah dibawa pulang. Paragraf ini sangat penting karena deskripsi yang dituliskan Hamka itu persis sama dengan tradisi sepat duduk di Mandar. Ini Hamka. Ini buku yang saya maksud tadi, naik haji di masa silam. Itu di buku tahun 1900 sampai 1950. Jadi ada 3 buku. Ini jilid 2. Ini halamannya yang saya maksud, yang saya kutip tadi. Itu kalau di Medina disebut sararah, kegembiraan. Nah ini saya bandingkan dengan tradisi sepat duduk di Mandar. Jadi kesamaan sararah dan sepat duduk terutama mengaji. Di sisi kiri itu Medina, satu Mandar. Medina bila berhasil membawa anaknya naik haji. Kalau di Mandar bila berhasil khatam Al-Quran. Menggunakan kuda sama, diarak keliling kampung sama, diiringi bunyi-bunyian. Kalau di Mandar diiringi musik rebana, ya bunyi-bunyian juga. Agar anak itu gembira dan yang lain tertarik sama. Agar anak itu gembira dan yang lain termotivasi segera khatam Al-Quran. Diberi pakaian bagus. Kalau di Mandar diberi pakaian seperti orang yang baru datang dari ibadah haji. Di Medina ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Karena di Mandar tidak ada makam Nabi, maka ya sebagai pengganti adalah ziarah ke makam ulama. Kadang juga ke rumah guru mengajinya. Jadi meskipun tidak ada kalimat tadi disampaikan, dituliskan Hamka, tapi kalau melihat deskripsinya, tradisi ini kita kaitkan dengan Imam Lapeo. Kemungkinan besar
Imam Lapeo menyaksikan hal ini waktu beliau menuntut ilmu di Timur Tengah, khususnya di Mekah dan Madinah. Jadi apa yang dilihat oleh Imam Lapeo itu dibawa pulang ke kampung ke Mandar. Sama kalau kita kan misalnya kita seperti saya kuliah di Jogja atau teman-teman yang kuliah di Makassar, ketika menyaksikan sebuah tradisi misalnya intelektual diskusi, itu kan biasa kita membayangkan atau mencita-citakan akan membuat tradisi yang sama di tempat kita kalau kita pulang kampung. Jadi sepertinya itu juga dilakukan oleh Imam Lapeo. Ini hubungannya ke Mekah pertama kali pada usia 22, 23, 1861, balik dari sana, termasuk dari belajar di Turki 1864, naik haji 18 yang kedua dan ketiga ya, 86 dan 29. Terus yang menarik juga karena Imam Lapeo itu adalah ulama yang dikenal dengan gebrakan-gebrakannya, atau dia lebih progresif dengan yang lain karena selain sebagai pengajar atau pembawa syiar Islam, itu beliau juga mencintai seni. Banyak syair-syairnya yang belakangan digubah oleh Camana menjadi syair di rebana, dan yang paling penting adalah dan sangat terkenal di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat adalah ini, Menara Lapeo. Saya belum sepertinya menara pertama yang dibangun di Sulawesi Selatan termasuk Sulawesi Barat adalah Menara Masjid Lapeo. Ini dibangun oleh Imam Lapeo. Nah, teknologi atau tradisi pembuatan menara ini pasti dilihat oleh Imam Lapeo ketika menuntut ilmu di Timur Tengah, termasuk di Turki dan Arab Saudi. Dan itu dibawa pulang ke kampungnya. Jadi ini dua bukti pendukung. Dan ini juga Imam Lapeo, ya seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa dia mencintai seni. Banyak syair-syairnya yang sangat terkenal dan digunakan oleh Camana sebagai syairnya ketika melakukan dakwah lewat musik rebana. Terus ini ada buku Jejak Wali Nusantara yang ditulis oleh Sahriah. Tapi di buku ini belum menjelaskan pengaruh atau hubungan Imam Lapeo dengan Syekh Patudu. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan ini semacam tesis saya berdasarkan argumentasi yang saya sampaikan tadi. Besar kemungkinan Imam Lapeo menyaksikan tradisi sararah di Madinah, dan itu memotivasinya untuk membawa tradisi tersebut ke kampung halamannya di Mandar, paling tidak di Pambusuang. Buktinya apa ya, tadi kita lihat deskripsi sama persis seperti yang dituliskan oleh Hamka. Dan Hamka kan juga menyampaikan secara tersurat di situ bahwa tradisi itu dia saksikan juga di Nusantara. Cuma tidak dituliskan di mana. Ini sekedar catatan. Pada tahun 30-an Hamka 2 kali datang ke Mandar untuk meresmikan sekolah Muhammadiyah. Saya tidak tahu apakah beliau menyaksikan tradisi itu ataukah itu tradisi juga berlangsung di kampung halamannya di Padang. Jadi yang jelas tradisi sararah itu yang mirip sararah sudah ada di Nusantara. Dan ini juga belum diketahui kapan dimulai, tapi kemungkinan besar di masa dakwah Imam Lapeo di Mandar. Beliau kembali dari Mekah itu 1864 sampai wafatnya 1952. Jadi ada rentang masa dakwahnya itu 88 tahun. Terus kalau kita mau kerucutkan, kaitkan dengan tradisi cetak Al-Quran, kemungkinan besar tradisi ini mulai muncul atau diinisiasi oleh Imam Lapeo itu antara 1924 dengan 1952. Sekedar catatan juga, Imam Lapeo itu sangat dekat dengan para bangsawan di kerajaan Balanipa. Jadi ketika dia mengenalkan tradisi ini, ya pasti dia akan konsultasi dengan kaum adat, dan kaum adat terima, dan mulailah dilaksanakan di beberapa tempat di kampung-kampung di kerajaan Balanipa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini semacam tesis, dugaan yang berbasis bukti-bukti tadi, argumentasi ilmiah yang saya sampaikan. Setidaknya ini semacam pembanding. Kalau kita melihat dua versi
kapan munculnya Sepak Tuduk. Pertama diinisiasi oleh bangsawan Mandar pada abad ke-16, kedua diinisiasi oleh Imam Lapeo. Kalau berdasarkan bukti-bukti tadi dan beberapa referensi pendukung yang saya baca, saya lebih memilih di pendapat kedua yang disampaikan oleh almarhum Syekh Jafar kepada saya kurang lebih 10 tahun lalu, bahwa tradisi itu diinisiasi atau dikenalkan oleh Imam Lapeo. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang butuh slide yang saya sampaikan, terus ada mungkin juga sanggahan atau argumentasi yang mendukung atau mengkritisi apa yang saya sampaikan, bisa mengontak saya langsung lewat media sosial atau nomor WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.